Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Firdaus Utama, NPM 18230075. Saya sini akan menjawab soal UAS pemandu bakat. Soal nomor 1 yaitu analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Jadi kemarin saya dapat materi yaitu latihan fisik yang mana tahapan segala dan upaya secara menyeluruh pada kondisi fisik yang sistematis dan berulang-ulang dengan sekian hari. Semakin bertambah jumlah beban dengan waktu integritasnya. Kemudian dalam materi saya ini yaitu yang pertama tentang latihan pembentuk kondisi fisik, yang mana itu menjelaskan tentang meningkatnya potensi atlet. Latihan dilakukan secara teratur dan latihan harus juga direncanakan terlebih dahulu dan disusun dalam suatu program latihan. Yang kedua, pembentukan fisik yang mana dibagi menjadi 3, yaitu pembentukan fisik secara umum, kemudian pembentukan fisik secara khusus, dan pembentukan fisik latihan, kemudian ada juga latihan kondisi fisik. Latihan kondisi fisik yaitu latihan daya tegak, kemudian ada juga kekuatan daya kecepatan. Soal nomor 2 adalah prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh yang dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asia Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menemukan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui studi tersebut. Dilihat dari segi pemandu bakatnya, kenapa Indonesia hanya berada di posisi 4 padahal Indonesia adalah tuan rumah dalam perhelatan Asia Games? Itu karena masih kurangnya minat warga negara Indonesia dalam mengembangkan bakatnya, dan masih kurangnya dukungan atau dorongan dari pemerintah dalam segi pengembangan bakat atletnya, sehingga sumber daya alam warga negara Indonesia masih di bawah negara-negara lainnya. Itulah salah satu alasan kenapa Indonesia hanya berada di posisi 4 dalam Asian Games. Nomor 3, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Kita harus mengetahui apa yang kurang dari hati kita, dan kita harus memberi banyak motivasi kepada atlet kita untuk mengembalikan kepercayaan diri tersebut. Jika memang kita memiliki kekurangan, kita sebagai pelatih harus membantu untuk melengkapinya agar semakin lama rasa kurang percaya diri atlet tersebut akan hilang sendirinya. Seperti itu. Dan nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, perlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisis tahapan dan upaya yang dapat dilakukan setelah apa saja yang sering dihadapi pada proses memandu bakat. Upaya dan tahapan ya seperti mendidik atlet dengan tegas tapi santai, disiplin tepat waktu. Karena atlet yang baik menurut saya adalah atlet yang pintar mengolah waktu dan disiplin. Dari segi latihan maupun segi belajar, ya tetap harus disiplin. Itu menurut saya atlet yang baik. Setelah itu nomor 5, dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Fase-fase pembentukan latihan yaitu pertama-tama latihan membutuhkan fisik secara umum. Yang kedua, meningkatnya kapasitas atlet yang kemudian dititik beratkan pada posisi fisik. Nah, selain pembentukan fisik, ada juga pembentukan latihan fisik khusus. Yang pertama yaitu ditinjau dari ke arah otot-otot yang terlibat secara langsung aktif menyebabkan gerakan. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan otot-otot sintetis dan otot-otot yang bekerja sama dengan pergerakan untuk mengaktifkan aktivitas gerak. Yang ketiga, dipilih pola teknik dan tekstur gerak yang menyerupai gerakan yang ada
dalam olahraga. Kemudian ada juga latihan khusus yang menyerupainya. Ya, seperti itu jawaban puas mau bakat 1 sampai 5. Jika ada salah ya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.